Respirasi. Respirasi dapat diartikan sebagai proses pengambilan oksigen atau O2 dari udara bebas ketika seseorang menarik nafas. Oksigen yang dihirup kemudian akan melalui saluran nafas atau bronkus hingga ke dinding kantong udara atau alveoli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, respirasi adalah pengikatan oksigen oleh butir-butir darah untuk penyediaan bahan bagi seluruh tubuh melalui permukaan nafas. Paru-paru, insang pada binatang sekaligus mengeluarkan karbon dioksida. Organ respirasi terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Organ pernafasan atas. Yang pertama ada hidung atau nasal. Hidung terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah bagian luar dinding yang terdiri dari kulit, lapisan tengah yang terdiri dari otot dan tulang rawan, serta lapisan dalam yang terdiri dari selaput lendir yang berlipat-lipat atau karang hidung atau concha nasalis. Concha nasalis berjumlah 3 buah, yaitu concha nasalis media, concha nasalis inferior, dan concha nasalis superior. Di antara concha nasalis, ada 3 buah lekukan meatus, yaitu meatus superior, meatus inferior, serta meatus media. Ketiga meatus inilah yang dilewati oleh udara pernafasan. Lalu pada bagian dalam ada lubang yang berhubungan dengan tekak dan disebut dengan koana. Dasar rongga hidung dibentuk oleh rahang atas, ke atas rongga hidung berhubungan dengan rongga sinus paranalis dan sinus maxillaris di rahang atas, sinus frontalis pada dahi, sinus sphenoidalis pada rongga tulang baji, serta sinus ethmoidalis pada rongga tulang tapis. Pada sinus ethmoidalis akan keluar ujung syaraf penciuman yang menuju ke concha nasalis. Pada concha nasalis, ada sel penciuman yang terdapat di bagian atas. Pada bagian mukosa, ada serabut syaraf atau reseptor dari saraf penciuman atau disebut dengan nervus olfactorius. Rongga hidung dilapisi dengan membran mukosa yang mengandung vaskular dan disebut sebagai mukosa hidung. Lendir akan disekresi secara terus-menerus oleh sel globet yang melapisi permukaan mukosa hidung serta bergerak ke belakang ke nasofaring oleh gerakan silia. Yang kedua ada faring. Faring adalah sebuah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak hingga persambungannya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring akan membuka bagian depan ke dalam kafum nasi serta ke bawah ke dalam orofaring. Orofaring merupakan gabungan dari sistem respirasi serta pencernaan makanan yang masuk dalam mulut serta udara akan masuk dari nasofaring serta paru-paru. Laryngofaring adalah bagian dari faring yang berada tepat di belakang laring dan ujung atas esofagus. Bagian ketiga ada laring. Laring atau tenggorokan adalah saluran udara yang bertindak sebagai pembentuk suara. Pada bagian pangkal ditutup oleh suatu empang tenggorok yang disebut dengan epiglotis, yang terdiri dari tulang lawan yang memiliki fungsi ketika menelan makanan dengan menutup laring. Terletak pada garis tengah bagian depan leher, tepatnya di sebelah dalam kulit glandula tiroidea, serta beberapa otot kecil yang berada di depan laryngofaring dan bagian atas esofagus. Laring memiliki kartilago atau tulang rawan yang berjumlah 4 buah dan terdiri dari kartilago tiroidea, kartilago epiglotis, kartilago krikoidea, kartilago aritonoidea. Laring dilapisi oleh selaput lendir kecuali pada bagian pita suara serta bagian epiglotisnya yang dilapisi oleh sel epitelium. Bagian keempat ada glotis dan epiglotis. Glotis, yang secara anatomis dikenal sebagai rima glotis, adalah ruang antara pita suara. Ukuran ruang berubah dengan aktivitas laring. Glotis mengambil bentuk irisan sempit selama nafas teratur.
dan itu menjadi bentuk segitiga lebar selama respirasi. Selama fonasi, glotis seperti slit karena pita suara tertutup. Selama pengucapan, getaran dari pita suara menghasilkan suara dengung, suara manusia. Epiglotis adalah flap cartilaginosa menutupi saluran masuk laring selama menelan. Ini mencegah makanan memasuki laring. Dibutuhkan bentuk daun dan terdiri dari fibrokartilage. Mukosa meliputi permukaan lingual epiglotis. Permukaan dorsal kartilagotiroid menyediakan tempat untuk pelekatan epiglotis. Epiglotis memegang tekak saat bernafas. Selanjutnya ada organ pernafasan bawah. Yang pertama ada trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak di bagian leher dan sebagian di rongga dada atau toraks. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Batang tenggorok atau trakea terletak di sebelah depan kerongkongan. Di dalam rongga dada, batang tenggorok bercabang menjadi 2 cabang tenggorok atau bronkus. Di dalam paru-paru, cabang tenggorok bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil disebut bronkiolus. Ujung bronkiolus berupa gelembung kecil yang disebut dengan gelembung paru-paru atau alveolus. Bagian yang kedua ada bronkus. Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi 2 bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Batang tenggorokan bercabang menjadi 2 bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan bronkus sebelah kanan. Kedua bronkus menuju paru-paru. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus sebelah kanan atau bronkus primer bercabang menjadi 3 bronkus lobaris atau bronkus sekunder, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler darah dalam alveolus inilah oksigen dan udara berdifusi ke dalam darah. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan saluran udara berdiameter 0,3 sampai 1 mm. Fungsi bronkiolus yang utama adalah membantu distribusi udara di paru-paru. Udara yang masuk ke bronkus akan diteruskan ke bronkiolus lalu menuju ke alveoli. Berdasarkan ukurannya, bronkiolus dikelompokkan menjadi 3 jenis, yakni 1. Bronkiolus lobular, yaitu bronkiolus berukuran paling besar yang pertama kali menerima oksigen yang masuk ke paru-paru. Yang kedua ada bronkiolus respiratorius, yaitu percabangan 2 atau lebih dari setiap bronkiolus yang berakhir pada 2-10 saluran alveolus. Yang ketiga ada bronkiolus terminal atau ruang mati karena tidak ada pertukaran udara yang terjadi di saluran ini. Terdiri dari 50-80 saluran yang lebih kecil di setiap paru-paru. Selanjutnya ada alveolus. Kantung berdinding sangat tipis pada bagian bronkioli terminalis, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara yang dihirup. Jumlahnya 200-500 juta. Bentuknya bulat, poligonal, antar alveolus disokong oleh serat kolagen dan elastis halus. Sel epitel terdiri dari alveolar gepeng atau sel alveolar tipe 1, sel alveolar besar atau sel alveolar tipe 2. Sel alveolar gepeng atau tipe 1 jumlahnya hanya 10%, menempati 95% alveolar paru-paru. Sel alveolar besar atau tipe 2 jumlahnya 12%,
menempati 5% alveolar. Sel alveolar gepeng terletak di dekat septa alveolar. Bentuknya lebih tebal, besar, ditutupi mikrofili pendek. Permukaannya licin, memiliki badan berlamel. Sel alveolar besar menghasilkan surfaktan pulmonar. Surfaktan ini fungsinya untuk mengurangi kolaps alveoli pada akhir ekspirasi. Jaringan di antara dua lapis epitel disebut interstisial. Mengandung serat, sel septa atau fibrolas, sel mas, sedikit limfosit, septa tipis di antara alveoli disebut porikon. Sel fagosit utama dari alveolar disebut makrofag alveolar. Pada perokok, sitoplasma sel ini terisi badan besar bermembran. Jumlah sel makrofag melebihi jumlah lainnya. Bagian selanjutnya ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmo dexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmo sinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis, disebut dengan pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam atau pleura visceralis. Dan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Paru-paru tersusun oleh bronchiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Bronchiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongga bronkus masih bersilia dan di bagian ujungnya mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia. Setiap bronchiolus terminalis bercabang-cabang lagi menjadi bronchiolus respirasi, kemudian menjadi ductus alveolus. Pada bagian dinding ductus alveolaris mengandung gelembung-gelembung yang disebut dengan alveolus. Bagian yang selanjutnya ada diafragma, sekat yang tersusun oleh jaringan ikat, dan otot yang membagi rongga badan menjadi 2, yaitu rongga perut dan rongga dada. Selanjutnya ada pleura, membran serosa pembungkus paru. Jaringan tipis ini mengandung serat elastin, fibroblast, kolagen. Yang melekat pada paru disebut pleura visceral. Yang melekat pada dinding toraks disebut pleura parietal. Ciri khas mengandung banyak kapiler dan pembuluh limfe. Saraf adalah cabang, N. phrenicus dan N. intercostal. Fisiologi ventilasi paru-paru. Yang pertama ada tekanan pleura. Tekanan cairan dalam ruang sempit antara pleura paru dan pleura dinding dada. Tekanan pleura normal sekitar min 5 cm H2O yang merupakan nilai isap yang dibutuhkan untuk mempertahankan paru agar tetap terbuka sampai nilai istirahatnya. Kemudian selama inspirasi normal, pengembangan rangka dada dan mekanik paru ke arah luar dengan kekuatan yang lebih besar dan menyebabkan tekanan menjadi lebih negatif, sekitar negatif 7,5 cm H2O. Bagian yang kedua ada tekanan transpulmonal. Perbedaan antara tekanan alveoli dan tekanan pada permukaan luar paru, dan ini adalah nilai daya elastis dalam paru yang cenderung mengempiskan paru pada setiap pernafasan, yang disebut dengan tekanan daya lenting paru. Bagian yang ketiga ada tekanan alveolus. Tekanan udara di bagian dalam alveoli paru ketika glotis terbuka dan tidak ada udara yang mengalir ke dalam atau keluar paru, maka tekanan pada semua jalan nafas sampai alveoli semuanya sama dengan tekanan atmosfer. Tekanan acuan 0 dalam jalan nafas, yaitu tekanan 0 cm H2O. Agar udara masuk, tekanan alveoli harus sedikit di bawah tekanan atmosfer. Tekanan sedikit ini min 1 cm H2O dapat menarik sekitar 0,5 liter udara ke dalam paru selama 2 detik. Selama ekspirasi terjadi tekanan yang berlawanan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mekanisme pernafasan pada manusia. Yang pertama ada pernafasan dada. Pada pernafasan dada, otot yang berperan penting adalah otot antar tulang rusuk.
Otot antar tulang rusuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk dan tulang rusuk dalam yang berfungsi untuk menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. Bila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume dada bertambah besar. Bertambahnya besar akan menyebabkan tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan rongga dada luar. Karena tekanan udara kecil pada rongga dada menyebabkan aliran udara mengaliri dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh. Proses ini disebut proses inspirasi. Sedangkan pada proses ekspirasi terjadi apabila kontraksi dari otot dalam, tulang rusuk kembali ke posisi semula dan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh meningkat sehingga udara dalam paru-paru tertekan dalam rongga dada dan aliran udara terdorong keluar tubuh. Proses ini disebut dengan ekspirasi. Nah, yang kedua ada pernafasan perut pada manusia. Pada pernafasan ini, otot yang berperan aktif adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Bila otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma akan mendatar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada bertambah besar sehingga tekanan udaranya semakin kecil. Penurunan tekanan udara menyebabkan mengembangnya paru-paru, sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru atau inspirasi. Pernafasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis, walau dalam keadaan tidur, sekalipun karena sistem pernafasan dipengaruhi oleh susunan syaraf otonom. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernafasan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu pernafasan luar dan pernafasan dalam. Pernafasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Sedangkan pernafasan dalam adalah pernafasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Masuk keluarnya udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk. Sebaliknya, apabila tekanan di dalam rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar. Sehubungan dengan organ yang terlibat dalam pemasukan udara atau inspirasi dan pengeluaran udara atau ekspirasi, maka mekanisme pernafasan dibedakan atas dua macam, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada dan pernafasan perut terjadi secara bersamaan. Kapasitas paru-paru. Udara yang keluar masuk paru-paru pada waktu melakukan pernafasan biasa disebut dengan udara pernafasan atau udara tidal. Volume udara pernafasan pada orang dewasa kurang lebih 500 ml. Volume udara tidal orang dewasa pada pernafasan biasa sekira-kira 500 ml. Ketika menarik nafas dalam-dalam, maka volume udara yang didapat kita tarik mencapai 1500 ml. Udara ini dinamakan udara komplementer. Ketika kita menarik nafas sekuat-kuatnya, volume udara yang dapat diembuskan juga sekitar 1500 ml. Udara ini dinamakan udara suplementer. Meskipun telah mengeluarkan nafas sekuat-kuatnya, tetapi masih ada sisa udara di dalam paru-paru yang volumenya kira-kira 1500 ml. Udara sisa ini dinamakan udara residu. Jadi kapasitas paru-paru total, kapasitas sama dengan kapasitas vital, plus volume residu sama dengan 4.500 ml atau pada wanita dan 5.500 ml pada pria. Volume udara pernafasan. Dalam keadaan normal, volume udara paru-paru manusia mencapai 4.500 cc. Udara ini dikenal sebagai kapasitas total udara pernafasan manusia. Walaupun demikian, kapasitas vital udara yang digunakan dalam proses bernafas mencapai 3.500 cc. Yang 1000 cc merupakan sisa udara yang tidak dapat digunakan tetapi senantiasa mengisi bagian paru-paru sebagai residu atau udara sisa. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan seseorang setelah mengisi paru-paru secara maksimum.
Dalam keadaan normal, kegiatan inspirasi dan ekspirasi atau menghirup udara dan menghembuskan udara dalam bernafas hanya menggunakan sekitar 500 cc volume udara pernafasan atau kapasitas tidal kurang lebih 500 cc. Kapasitas tidal adalah jumlah udara yang keluar masuk paru-paru pada pernafasan normal. Dalam keadaan luar biasa, inspirasi maupun ekspirasi dalam menggunakan sekitar 1500 cc untuk pernafasan. Faktor yang mempengaruhi pernafasan ada usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi, dan juga aktivitas. Gangguan pada organ pernafasan manusia meliputi: yang pertama ada emfisema, merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembekakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Yang kedua ada asma, merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Yang ketiga ada tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Yang keempat ada influenza atau dikenal sebagai flu, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan juga pilek. Selanjutnya ada kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Nah, berikut adalah contoh penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama ada merokok, ada polusi udara, ada keturunan, dan juga zat kimia. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan sebuah video yang memberikan ilustrasi bagaimana inspirasi dan ekspirasi pernafasan itu terjadi pada manusia.